Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai dengan kitab hadis kita. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Allah, jelas suaranya. Kalau bisa lebih dikuatkan kayaknya bagus, kalau bisa dikuatkan lagi. Allah, Allah, Allah. Agak berdengung. Iya, saya pun dengar agak kurang jelas. Bismillah. Ibu-ibu dengar Bu ya? Dengar Bu? Jelas Bu. Paham. Sampai kepada kalimat hikayat, masih tentang beberapa hal yang berkaitan dengan lafaz la ilaha illallah. Hikayat adalah seorang laki-laki terikat lidahnya daripada berkata kalimat la ilaha illallah tatkala hendak matinya. Na'udzubillah. Ini biasa cerita ini dinisbahkan atau disebut dialami oleh Sayyiduna Alqamah, kan itu yang masyhurnya, walaupun cerita ini dinilai bermasalah dalam segi riwayatnya, tapi kita ambil pelajarannya. Jadi lidahnya terikat, nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, padahal itu yang sangat kita harapkan. Karena Rasul bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia ini adalah la ilaha illallah, masuk surga. Ini dia mau mengucap la ilaha illallah tak bisa. Nah, maka mendatang akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang menjenguk dia. Nabi datang ngelihat beliau yang sudah sakarat ini. Ini termasuk kesunahan kita, kalau ada tetangga, ada kenalan, ada saudara yang sakit, dijenguk. Bahkan itu termasuk salah satu hak orang Islam. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak orang Islam atas orang Islam sittah, 6. Di antaranya kalau dia sakit fa'udhu, maka jenguklah dia. Jadi kalau ada orang sakit dijenguk, itu termasuk orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Tapi kalau jenguk orang sakit juga harus tahu adab-adabnya. Adab yang pertama, kalau jenguk orang sakit, kita tidak terlalu lama berdiri. Artinya jangan lama-lama kali kalau jenguk orang sakit. Jangan terlalu lama berdiam di situ. Kadang jenguk itu sampai lama betul. Akhirnya yang menjaga pun bingung, kapan ya nak pulang orang nih? Oh, mau istirahat, orangnya pun mau istirahat. Jadi bukan saatnya kita berlama-lama, kecuali memang dia yang ingin kita lama. Kalau jenguk orang sakit seperlunya saja. Kemudian kalau memang sesama jenis, laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan, nah itu letakkan tangan kita di atas tangannya. Ada 2 riwayat. Yang pertama, letakkan tangan di atas kepalanya. Yang kedua, tangan ketemu tangan, telapak tangan ketemu telapak tangan. Kalau yang kita jenguk lebih muda, anak-anak, mungkin bisalah kita amalkan tangan di atas kepala. Tapi kalau seandainya seumuran atau bahkan lebih tua, kayaknya kurang adab. Maka letakkan tangan di atas tangannya. Kemudian tanya kabarnya. Nah, gimana keadaannya? Nah, kaifa asbahta. Nah, matajid, apa yang kau rasain, gimana keadaannya? Kalau seandainya dia mengeluhkan, nih agak sakit, nih begini begitu, maka jawab kita la ba'sa, tahur insyaallah. Kabarnya
nggak apa-apa, insya Allah jadi pembersih dosa ini. Nah, itu sunnahnya. Kalau kita jenguk orang sakit begitu. La ba'sa kalau bahasa Arabnya ya. La ba'sa tahur insya Allah. Oh nggak apa-apanya ini biasanya ini. Nah, tahur insya Allah bersih dari dosa. Nah, ini mau naik derajat ini. Nah, kurang lebih begitulah. Ucapkan kalimat-kalimat yang membuat dia itu husnuzon kepada Allah, membuat dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Dan tidak bagus kalau dia mengucapkan sesuatu yang membuat dia jadi tak enak perasaannya. Kalau seandainya kita jenguk ada orang kena penyakit tipes, apa sakitnya? Tipes lemes betul. Nah, tak apa-apa kalau tipes biasanya itu. Tak berapa banyak orang kena tipes sehatnya balik. Nah, pokoknya ini jadi pembersih dosa. Nah, kurang lebih begitulah. Jangan pula diucapin tipes ya lagi musim karena 3 orang meninggal kena tipes. Itu bagus kalau saya jenguk gitu. Nah, kemudian yang berikut dibacakan doa yang maksur dari baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi kalau menjenguk? Sering kita dengar, ya Rabban Nas, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ya wahai Tuhan manusia. Nah, hilangkanlah penyakitnya, hilangkan kesusahannya, sembuhkan dia. Tak ada yang bisa menyembuhkan selain Engkau, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sama sekali. Nah, habis itu pulang, udah cukup. Nah, kalau mau bawa buah tangan, bawa buah tangan. Taruh situ, udah habis itu pulang. Tak usah terlalu lama. Nah, itu sunnahnya. Jadi ini adalah termasuk sunnah Rasulullah, menjenguk orang sakit. Ketika ada orang yang sekarat begini, Rasulullah datang menjenguk. Ternyata didapati orang tadi itu tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Maka sabdanya, tiadakah ia sembahyang dan puasa? Dia ini apa tak sembahyang tak puasa sehingga tak bisa mengucap la ilaha illallah? Kata mereka itu, bahkan sembahyang dan puasa. Oh, dia ini sembahyang puasa ya Rasul. Kemudian sabdanya, adakah mendurhaka ia akan ibunya? Atau dia durhaka nih sama emaknya, sama orang tuanya? Kata mereka itu bahkan. Oh, kalau itu iya Rasul. Nah, kayaknya ada masalah dia sama orang tuanya. Karena kami lihat nggak bagus hubungannya. Jarang dia tengok, jarang dia jenguk. Nah, maka menyeru Nabi dengan ibunya. Maka Nabi memanggil ibunya. Nah, surat apa ini? Suruh ya. Suruh ia menghadap dia. Di situ pakai ro soalnya. Mengarap. Kayak itu aja menghadap ya. Menghadap daripadanya. Maka enggan ia. Nah, maka enggan ia. Jadi disuruh emaknya ini datang, suruh nengok, tapi emaknya nggak mau. Karena mencabut ia akan mata ibunya. Karena dia mencabut mata ibunya. Ini wallahu alam. Maksud mata di sini mungkin kan sering kita bilang kalau doa itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ain, kan gitu, qurrata ayun. Nah, penyejuk mata, mungkin maksudnya bukan mata emaknya betul-betul dicongkel. Hilang kesejukan mata emaknya memandang dia. Padahal itu adalah di antara modal anak untuk jadi anak berbakti. Di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, kalau ada anak dipandang sama orang tuanya senang punya anak kayak dia, itu anaknya udah dinilai ibadah. Nih, misal kita anak, orang tua kita nengok kita seneng gitu. Ini anak yang bagus, ini anak soleh, ini anak baik, seneng aku punya anak kayak gini. Pokoknya setiap ada orang tua memandang anaknya dengan pandangan seneng, itu anaknya belum ngapa-ngapain udah dianggap ibadah. Sekedar menjadi qurratu ain, penyejuk mata. Kita yang udah punya anak kan gitu, nengok anak, ya Allah senengnya punya anak begini. Nah, ada orang tua males nengok anaknya.
Ya udah libur kau nak. Alah, boleh kau tak pulang di pondok aja gitu. Jadi kalau seandainya jadi anak itu sudah bisa menjadi penyejuk mata, itu anak udah berkah tuh hidupnya. Ini emaknya tercabut itunya. La'alla shawab, mudah-mudahan maksudnya seperti itu. Karena tak pernah saya baca dicongkel betul mata maknya gitu. Wallahu alam lah. Dan maka menyeru Nabi dengan kayu api. Nah, jadi kata Nabi, kalau kau tak mau datang, ya udahlah, kalian cari aja kayu api. Maka berkata ibunya, ya Rasulullah, apa ini? Kalau bahasa kita, untuk apa kayu api ya Rasulullah? Nah, sabdanya, aku hendak bakar akan anak engkau itu dengan api. Mau ku bakar aja lah anakmu. Nah, dengan api. Kenapa? Sekarat tak mati-mati. Apa betul? Enggak, Rasul tahu. Ini kalau dibuat begini baru mamanya nanti mau ridho kan gitu. Bukan betul Islam boleh bakar orang seperti itu, tidak. Nah, ini ancaman-ancaman seperti ini sering Rasulullah buat. Rasulullah pernah menyuruh orang bawa kayu api atau bawa api, kemudian kata sahabat, untuk apa Rasul? Mau ku bakar rumah orang yang tak sholat berjamaah ke masjid, kan benar? Tapi dibakar Rasul nggak? Enggak. Nah, jadi itu ancaman. Jadi maka ini juga sifatnya kurang lebih seperti itu. Mau ku bakar akan dia, akan anak engkau itu dengan api. Maka katanya, nah, aku mengandung akan dia 9 bulan. Ya Rasul, aku udah mengandung dia 9 bulan. Aku menyusukan dia 2 tahun. Aku sudah nyusukan dia 2 tahun. Nah, ini kalau yang 9 bulan ghalib. Paling cepat 6 bulan. Biasa 9 bulan. Paling lama 4 tahun. Ini kalau ulama buat hukum gini berarti memang pernah ada. Ini memang pernah ada, bahwasannya itu bisa sampai 4 tahun yang namanya mengandung. Imam Syafi'i dalam kandungan 2 tahun. Lahir cerdas, jenius. Kalau sekarang lewat sebulan aja udah disuruh operasi sama dokternya. Oh, ada kelamaan nih. Nah, adapun yang 2 tahun ini memang batasnya. Menyusukan 2 tahun itu memang sudah batasnya. Ibu-ibu yang punya anak kecil jangan kalah sama anaknya sehingga disusukan terus lebih dari 2 tahun, jangan. Kenapa? Karena memang kalau udah lebih dari 2 tahun itu sudah bukan menjadi manfaat tapi menjadi mudarat. Wa fisaluhu fi amaini, kata Al-Quran. Dan menyapihnya itu ketika usia 2 tahun. 2 tahunnya komariah, jangan lebih. Ini ada udah sampai 4 tahun masih menyusu sama maknya. Tidak bagus. Udah tidak memberikan manfaat tapi jadi mudarat. Aku menyusukannya 2 tahun, sabdanya, jika kasihan engkau akan dia, engkau maaf daripadanya. Kalau memang kau kasihan, ya maafinlah. Kau udah ngandung 9 bulan, nyusukan 2 tahun, masa maafin tak mau? Maka maaf ia daripadanya. Maka dimaafkan oleh orang tuanya. Maka terlepas lidahnya. Nah, dan berkata ia, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ibu itu adalah jabatan yang sakral. Ibu itu boleh dikatakan mirip-mirip wali sama kita. Doanya kepada anak seperti doa wali yang mustajab. Jadi bagi kita yang masih punya ibu, jangan sampai macam-macam sama ibu kita, sama emak kita. Mau apa kita buat, tak bisa kita balas jasanya. Ada seorang dikisahkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Dia berangkat haji sama emaknya. Tapi begitu sampai tanah haram, dia tidak biarkan emaknya untuk berjalan. Kemanapun emaknya melangkah dia gendong. Tawaf dia gendong. Sa'i dia gendong.
Mau kemana, ke tempat melontar dia gendong. Pokoknya dia melakukan itu sebagai bentuk pelayanannya kepada emaknya. Sampailah kabar itu kepada Sayyiduna Umar bin Khattab. Si anak tadi bilang, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin." Yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin itu adalah Sayyiduna Umar bin Khattab. Kalau Sayyiduna Abu Bakar nggak dijuluki Amirul Mukminin, Khalifatur Rasul. Nah, jadi maka kata orang tadi, "Ya Amirul Mukminin, kau lihat kan bagaimana sikapku kepada orang tuaku, kepada ibuku ini. Dia ku gendong kemana-mana. Kira-kira udah terbalas belum jasa emakku dengan yang ku buat ini?" Apa kata Sayyidina Umar? "Semua yang kau buat ini masih kalah, belum sebanding dengan satu rasa perih yang dia rasakan saat melahirkan dirimu." Ibu kalau mau melahirkan rasa perihnya berapa kali, Bu? Wah, berkali-kali. Apalagi kalau udah buka berapa tuh, Bu? Kalau udah mau melahirkan tuh. Buka sampai berapa? 10. Kalau udah buka 9, kadang semenit sekali sakit, semenit sekali sakit. Nah, itu kata Sayyiduna Umar, sama rasa perih yang sekali aja dirasakan sama emak kita, yang dia lakukan tadi itu, dia naik haji tak dia biarkan emaknya berjalan, nggak imbang. Terus gimana cara kita membalasnya? Maka jangan sampai kalau kita bikin salah, kita tak minta maaf. Mau bagaimanapun kisahnya, mau kesannya emak kita yang salah, memang dia Ustaz keras sekali. Udah jelas salah pun tak bisa dibantah. Ya begitulah emak. Jangan sampai menang debat sama emak sehingga emak terdiam dah. Kalau udah begitu segera datang minta maaf. Yang masih bisa minta maaf sekarang. Jangan sampai emak mati dalam keadaan hubungan masih belum terperbaiki. Gawat tuh kalau gitu. Nyesalnya nanti setelahnya. Nah, nyesalnya nanti setelahnya. Maka yang masih punya emak segera, "Mak, aku minta kalau perlu seminggu sekali tiap hari Jumat pulang sholat Jumat sehingga tempat emak, minta maaf, Mak, seminggu ini aku minta maaf. Kalau ada sikapku yang tak bagus, entah emak nelpon tak terjawab, entah aku lewat tak singgah, entah bagaimana tuh menyinggung hati, tolong dimaafkan. Kalau enggak emak maafkan, celaka." Saya dulu kerja saya sama emak saya, pokoknya tiap singgah minta maaf, tiap singgah minta ridho, tiap singgah saya minta izin kalau ada hal-hal yang tidak mengenakkan, baik sengaja atau tak sengaja. Karena tadi doa emak itu macam doa wali. Saya yang ngalamin, saya ngerasai betul. Semua doa emak saya terkabul loh saya. Saya kalau mau minta apa tawasulannya sama emak saya, mintanya sama emak saya. Saya ingat dulu waktu saya masih kuliah. Saya khawatir tamat kuliah masih kayak orang luar, tapi kerja apa nih? Enaknya kerja di mana? Kok kayaknya pingin kerja di tempat saya SMA dulu. Saya sekolah di MAN 1. Saya datangi emak saya, "Bu, doain supaya bisa ngajar di MAN 1. Iya, kata emak saya. Belum lagi saya tamat kuliah dipanggil saya di MAN 1 ngajar. Ngajar saya di situ. Ngajar kok rasanya gersang, ilmu agama masih dikit. Saya tengok YouTube, saya tanya-tanya Ustadz, katanya bagus kalau kau bisa jadi muridnya Syekh Nuruddin. Saya datang ke emak saya, "Bu, doainlah biar bisa belajar langsung sama Syekh Nuruddin. Ini orangnya saya tunjukkan." "Iya," kata emak saya. Didoakan. Langsung tak berapa lama saya berangkat ke sana belajar sama Syekh Nuruddin. Nah, beberapa tahun belajar di sana, saya balik. Saya khawatir ilmu saya, takut saya hilang. Kenapa? Karena di luar banyak godaan perempuan. Saya minta doain sama mak saya, "Bu, doainlah pulang nih bisa nikah." Iya. Pulang saya hanya hitungan beberapa bulan dah nikah. Padahal tak punya kerjaan, tapi terkabul sama mak saya. Udah nikah saya, kok rasanya amalan tak terjaga. Amalan pondok nggak terjaga karena sibuk kerja sana sini.
Ini kayaknya bisa terjaga kalau punya pondok, dibuat macam pondok saya dulu. Datang lagi ke mak saya, Bu, doainlah biar bisa punya pondok, metodenya sama kayak azan. Iya. Tak berapa lama adalah pondok sekarang Zainul Umam. Sampai akhirnya mak saya meninggal, tak bisa lagi, tak ada lagi orang bisa saya datang. Maka yang masih punya mak, datangin, minta doakan. Doanya macam doa wali, luar biasa. Nah, yang jadi emak, doakan anaknya dengan segala kebaikan. Saya sampai nanya sama mak saya, Bu, kayaknya doa ibu terkabul semua, mak. Gimana cara doainnya? Mak saya cuma bilang, ibu kalau doain kau habis sholat sambil nangis, itu aja. Doanya memang betul-betul dari hati, minta betul, pingin gitu sambil nangis. Artinya memang tulus, pingin betul anaknya dapat yang dia mau. Nah itu mak-mak, ibu-ibu, lisannya macam lisan wali untuk anak. Nah jadi jangan sampai sakit hati mak, kita nggak nyadar, kita nggak minta maaf. Waktu saya terakhir mengantarkan mak saya wafat, saya yang dampingi di samping, saya yang talqinkan la ilaha illallah. Nah selain la ilaha illallah, yang saya ucapkan cuma, Bu Irhas minta maaf, Bu Iras minta ridho. Ambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, Iras minta. Itu saja yang saya ulang-ulang. Itu saja yang saya ulang-ulang. Nah, jadi maka jangan sampai emak tak ridho sama kita. Lihat nih, ucap la ilaha illallah di akhir hayat pun tak bisa. Habis nih yang ada hubungan tak baik sama emak, segera balik, segera telepon, segera pegang tangannya. Kalau perlu cium kakinya. Pertanda kita betul-betul kita dulu. Jangan pandang emakku yang begini begitu, enggak. Mau kayak manapun dia emak itu. Mau kayak manapun dia emak itu. Khawatir ini terjadi kepada kita. Ini untuk emaknya masih hidup. Bayangkan kalau seandainya ini kejadian emaknya udah tak ada. Gimana? Nah, hati-hati ya yang punya ibu. Maka Rasulullah katakan, nah, celaka orang yang bertemu dengan orang tuanya tapi dia tak masuk surga. Artinya kenapa? Gak bisa memanfaatkan orang tuanya sebagai jalan masuk surga dia. Nah, tapi jadi orang tua, diingatkan Nabi juga, bantu anakmu untuk berbakti kepadamu. Jangan payah kali ridhonya sama anak. Dibantu anak supaya berbakti kepada kita. Jangan permintaan kita itu membebani anak. Kayaknya kalau aku suruh, aku minta begini, payah dia nurutnya. Tak usah disuruh. Nah, tak usah disuruh. Ada satu kisah. Ini pandangan orang tua ya. Tadi udah pandangan anak tadi udah. Ini kacamata orang tua. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah ada ulama jarang kali nyuruh anaknya. Dia lebih sering nyuruh orang. Ditanya, Tuan, kok seringnya nyuruh orang? Kau kan punya anak. Aku takut dia bilang ah. Aku takut anakku bilang ah. Kalau orang lain kusuruh tak maulah, capek ah, tak ada urusan. Tapi kalau anakku kusuruh kemudian dia bilang males ah, nanti, takut betul dia. Itu cara dia membantu anaknya supaya berbakti kepada dia. Jadi ini pandangan orang tua. Jangan membebani anak dengan hal-hal yang mungkin berat bagi dia untuk melakukan bakti kepada kita. Jadi orang tua itu yang kalaupun susah tuh agak segan lah minta kepada anak segala macam. Bayangkan coba seandainya kita minta, nah emak lagi begini-begini ada masalah, ada duitmu 1 juta, tak dikasih, kan tergores hati kita. Bahaya tuh sama anak. Jadi jangan sampai ada goresan seperti itu. Nah jadi sudut pandangnya masing-masing. Nah, dan telah menghikayat akan datang insyaallah.